Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Nabiyyina Muhammadin alaihi afdalus salati wa atammut taslim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman mazidan ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna min ilmika wa karamika wa judika ya dzal jalali wal ikram innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Para hadirin akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini kita dimudahkan Allah untuk melanjutkan pembahasan kita masih di pelajaran Kitabut Tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid karya Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad At-Tamimi An-Najdi Al-Hambali alaihi rahmatullah. Sekarang kita akan masuk di bab yang ke-15. Betul Ibu? Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala babu qaulillahi ta'ala hatta idza fuzzi'a an qulubihim. Bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala di surat Saba ayat 23. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim, sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hatinya atau dari hati mereka. Kelengkapan dari ayat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzina lahu." Hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqqa wa huwal aliyyul kabir. Tidaklah berguna syafaat atau pertolongan di sisinya kecuali bagi orang-orang yang diizinkannya, sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hatinya, mereka berkata, madza qala rabbukum, apa yang difirmankan oleh Rabb kalian? Maka mereka menjawab, al-haq, kebenaran, wa huwal aliyyul kabir, dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Penjelasan secara garis besar dari ayat yang mulia ini. Di dalam ayat ini Allah mengabarkan kepada kita bahwasannya tidak ada seorang pun yang mampu memberikan syafaat untuk orang lain pada hari kiamat. Jadi dari sini kita memahami bahwa bab yang ke-15 ini masih sangat erat kaitannya dengan bab sebelumnya, yakni bab yang ke-14. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang inti dari pembahasannya tentang bukti-bukti kebenaran tauhid dan batilnya kesyirikan, dengan cara Allah menunjukkan kesempurnaan rububiyahnya dan juga menunjukkan dengan sangat jelas kelemahan segala sesuatu yang disembah selain Allah.
Nah, termasuk di sini di bab ke-15 ini bahwa sesembahan-sesembahan selain Allah itu yang kemudian dianggap akan memberikan pertolongan, ternyata di kehidupan akhirat nanti mereka ini sejatinya lemah, tidak berdaya, tidak bisa sedikit pun memberikan pertolongan. Ya, pertolongan itu bahasa lain dari syafaat. Tidak bisa memberikan syafaat. Mereka tidak kuasa memberikan syafaat. Kenapa? Karena syafaat itu semuanya milik Allah. Tidak akan pernah terjadi syafaat itu kecuali dengan izin Allah. Jadi tidak ada seorang pun yang mampu memberikan syafaat untuk orang lain pada hari kiamat, siapa dan apapun dia, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bahwa semua makhluk hingga para malaikat sekalipun mereka gemetar ketakutan dan pingsan karena keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila rasa takut itu telah hilang dari mereka, mereka mulailah saling bertanya di antara mereka tentang firman Allah yang diperintahkan, dititahkan dan diwahyukan Allah. Lalu sebagian dari mereka menjawab bahwasannya Allah menitahkan firman yang hak, firman yang sabit, firman yang kokoh, dan Dia itu maha tinggi lagi maha besar atas segala sesuatu. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, beberapa faidah yang bisa kita dapatkan dari ayat yang tadi kita bahas, Saba ayat 23. Ini ringkasannya atau rincian faidahnya. Pertama, tidak ada seorang pun yang dapat memberikan syafaat untuk orang lain kecuali dengan izin Allah. Yang kedua, menetapkan keagungan dan karisma bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah itu maha agung, Allah itu maha besar, Allah itu maha perkasa, maha kuasa. Ya, sehingga tidak ada yang bisa memberikan pertolongan di akhirat nanti kecuali harus dari izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak sembarangan ya memberikan pertolongan. Semua harus izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kan itu namanya penguasa mutlak. Penguasa mutlak. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Faidah yang ketiga dari ayat ini juga ditetapkan bagi Allah sifat al-kalam atau sifatul qaul, bahwa Allah itu berkata-kata, bahwa Allah itu berfirman. Tentu firman Allah, berkata-katanya Allah itu sesuai dengan kelayakan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai zat yang maha agung, zat yang maha sempurna. Manusia juga berbicara, manusia berkalam, ya sesuai dengan kadarnya sebagai manusia, di mana kalam manusia itu tidak sempurna. Ya tidak ibu? Kalam manusia tidak sempurna. Ada istilah keceletot lidah, begitu ya, nyebut R tidak jelas. Kadang ngomong saking cepatnya jadi vokalnya tidak jelas. Barakallahu fikum. Kadang omongannya jelas tapi tidak menyenangkan orang yang mendengarnya. Begitu kan? Barakallahu fikum. Kadang ucapan manusia itu seperti goresan pedang di hati orang lain. Nah, itu ucapan manusia tidak sempurna. Ya, terkadang serak-serak kering,
begitu kan? Terkadang batuk-batuk, ya. Itu kalamnya manusia. Maka kalau Allah dikatakan punya sifatul kalam, sifatul qaul, itu sesuai dengan apa yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha sempurna. Zat yang kehidupannya juga kehidupan sempurna, tidak pernah lelah, tidak pernah letih, tidak pernah capek, tidak pernah sakit. Itu sifat-sifat ketuhanan yang maha kuasa. Nah, kalau Tuhan misalkan tidak bisa didatangi di malam hari, kenapa Tuhannya sedang istirahat dulu? Ya bukan Tuhan namanya. Yang sebagian penyembah berhala begitu. Ya, tidak bisa didatangi berhalanya di malam hari. Kenapa? Karena dia sedang istirahat. Ya. Bagaimana Tuhan istirahat? Tuhannya dikasih makan, ya Tuhannya dibuat sendiri oleh pematungnya. Barakallahu fikum. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Yang keempat, mensucikan firman-firman Allah dari kebatilan. Firman Allah tidak ada yang batil. La ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfih. Kebatilan itu tidak pernah datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, baik dari depan ataupun dari belakang. Maka firman Allah, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala semuanya suci, bersih dari segala keburukan, kebatilan ataupun penyimpangan. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, dari ayat yang mulia ini juga kita bisa memahami tentang sifatul ulu. Ayat ini juga menetapkan tentang sifat kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala. Sifatul ulu, kemahatinggian Allah itu ada dua. Yang pertama uluwuz zat. Zatnya itu maha tinggi. Jangan dipahami maha tingginya Allah berarti Allah butuh ke tempat tinggi, bukan itu. Itu manusia. Saya lebih tinggi dari ibu-ibu. Kenapa? Karena saya duduk di kursi, ibu-ibu lesehan. Gitu kan? Nah, tingginya Allah itu jangan disamakan dengan tinggi manusia. Ada orang naik ke puncak gunung misalkan. Gunung apa paling tinggi, Ibu? Gunung apa itu yang di India, di Tibet sana itu? Katanya paling tinggi gitu. Ya dia tinggi iya tinggi, tapi itu tingginya makhluk. Nah, Allah maha tinggi itu jangan disamakan dengan tingginya makhluk. Dia berada di suatu tempat yang sangat tinggi, di puncak tertinggi. Enggak. Allah maha tinggi pertama dengan zatnya. Tingginya Allah sesuai dengan kelayakan Allah sebagai Rabbul Alamin. Jangan dibayangkan sebagaimana tingginya manusia, tingginya makhluk. Kemudian yang kedua, uluwus sifat. Allah itu maha tinggi dengan sifat-sifatnya. Allah punya nama, Allah punya sifat. Sifat Allah itu maha tinggi, maha luhur. Tidak ada yang bisa mengungguli keluhuran, kemahatinggian sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia juga punya sifat. Sifat manusia sesuai dengan kelayakan manusia sebagai hamba yang dhaif. Kita manusia dibekali dengan sifat-sifat baik, gitu ya. Tapi sifat baik kita ini terbatas, sebagaimana layaknya manusia yang serba terbatas. Sifat manusia, di antara sifat manusia, manusia itu punya kuwah. Orang kita nyebutnya kuat, punya kekuatan. Apakah sempurna kekuatan manusia? Tidak sempurna.
Usia kepala 4 saja sudah mulai nurun itu. Bagaimana lagi kepala 5? Bagaimana kepala 6? Begitu kan? Coba lihat suami ibu, sudah banyak ubannya enggak, Bu? Dari dulu Ustaz sudah banyak. Dulu satu warna saja, sekarang 2 warna, hitam dan putih. Bahkan ada yang tetap satu warna tapi berubah dari hitam jadi putih. Dulu giginya beres, rapi, lengkap semua. Ya, sekarang giginya pada permisi satu-satu. Gitu ya. Kalaupun kelihatan lengkap itu gigi palsu yang bisa dicopot-copot. Itu manusia, kekuatannya semakin menurun. Tapi Allah Al-Qawiyul Aziz. Allah itu maha kuat, Al-Qawiyul Matin. Allah maha kokoh. Dan itu tidak akan pernah pudar. Begitu. Manusia punya sifat kasih sayang, iya. Tapi sebagaimana kelayakan manusia sebagai hamba dhaif. Kasih sayang Allah sesuai dengan kemahabesaran Allah. Kelayakan Allah sebagai Rabbul Alamin, maka kasih sayangnya tidak akan pernah terputus. Beda dengan manusia. Durasi kasih sayang manusia itu terbatas. Kalau sudah mati tidak bisa menyayangi siapapun. Ya kan Ibu? Suami Ibu kalau mati duluan masih sayang sama Ibu? Tidak. Ya. Begitu kan? Terbatas durasinya. Terbatas juga besarannya kasih sayang itu. Dulu ketika awal nikah, ya ibu aja mungkin yang dicintai. Coba kalau sudah punya anak 1, 2, 3, terbagi nggak cintanya? Terbagi. Akhirnya mencintai juga anak-anaknya. Dan begitu. Apalagi kalau suaminya punya yang kedua, yang ketiga, masing-masing punya anak 5. Oh, terbagi-bagi itu. Ya. Ya. Dulu ibu saja yang dia perhatikan, sekarang banyak perhatian. Banyak yang dia perhatikan. Wah, anaknya 15, begitu kan? Nah, itu kasih sayang manusia. Intinya apa di sini? Jangan samakan sifat Allah itu dengan sifat manusia. Jadi itu sifat ulu bagi Allah. Allah itu maha tinggi dengan zatnya, Allah juga maha tinggi dengan sifatnya. Dan ada pembahasan tersendiri ya dalam pembahasan tauhidul asma was sifat. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Yang keenam, di dalam ayat ini juga ditetapkan 2 nama Allah yang husna. Yang pertama Al-Ali, yang kedua Al-Kabir. Al-Ali adalah zat yang maha tinggi, Al-Kabir zat yang maha besar. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Hubungan ayat ini dengan judul bab. Dari sisi bahwa ayat ini menunjukkan begitu takut dan tunduknya para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau malaikat saja takut kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah, maka seharusnya juga kita demikian. Memiliki rasa takut yang besar kepada Allah, memiliki ketundukan yang maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kepada selain Allah. Karena selain Allah berarti makhluk. Mereka tidak bisa mendengar doa, tidak bisa mengijabah doa. Barakallahu fikum. Mereka juga statusnya sama sebagaimana kita, sama-sama makhluk Allah. La yanfa' wa la yadur. Tidak dengan sendirinya dia bisa mendatangkan manfaat, tidak dengan sendirinya dia bisa membahayakan kita.
Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Adapun kaitan ayat dengan pembahasan tauhid, yakni dari sisi ayat tersebut menunjukkan bahwa para malaikat sendiri pun takut dan tunduk kepada Allah. Lalu bagaimana bisa manusia itu menyembah selain Allah? Jika penyembahan kepada para malaikat itu tidak layak, karena ternyata malaikat juga butuh kepada Allah, mereka tunduk patuh kepada Allah, maka bagaimana yang selain dengan mereka? Malaikat itu statusnya makhluk Allah, yang ternyata berdasarkan ayat ini mereka juga tunduk patuh dan punya rasa takut yang begitu besar kepada Allah. Saat Allah berkalam, saat Allah berfirman, bahkan mereka bisa pingsan. Ya, karena firman Allah itu dikatakan qaulan tsaqilan, ucapan yang berat. Ucapan yang berat. Ya, syariat ini kan beban, Ibu ya. Makanya orang yang ketika beranjak besar ada istilah sinnul mukallaf. Sinnul mukallaf itu berarti umur yang menjadikan manusia itu sebagai mukallaf. Anak kecil bukan mukallaf. Tapi ketika orang itu sudah akil balig, maka dia menjadi mukallaf. Mukallaf itu orang yang dibebani syariat. Makanya jin dan manusia disebut tsaqalain. Tsaqalain karena kedua-duanya memikul beban berat syariat. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan sejatinya beban syariat itu justru untuk meringankan dan memudahkan kita. Karena justru kalau tidak dipikul, maka akan semakin berat hidup kita ini. Baik. Nah, para malaikat dengan kemuliaan yang mereka miliki, dengan kedekatan mereka kepada Allah Azza wa Jalla, ternyata keadaannya begitu. Mereka takut, mereka tunduk patuh kepada Allah, karena mereka sejatinya makhluk Allah. Nah, berarti tidak layak mereka dijadikan sesembahan, karena statusnya makhluk yang sama-sama butuh kepada Allah. Nah, kalau malaikat yang mulia saja tidak boleh jadi sesembahan, maka bagaimana lagi dengan orang-orang yang di bawah mereka? Tentu tidak layak lagi. Para malaikat juga tidak dengan sendirinya bisa memberikan syafaat kecuali Allah yang mengizinkan. Maka lebih-lebih lagi selain malaikat jelas tidak bisa memberikan syafaat dengan sendirinya. Barakallahu fikum. Jadi jika penyembahan kepada para malaikat itu tidak layak, baik murni menyembah mereka ataupun menjadikan mereka sebagai perantara dalam masalah syafaat, maka berarti menyembah selain mereka seperti nyembah-nyembah kuburan tentu tidak layak lagi. Barakallahu fikum. Yang orang melakukan kesesatan itu bertingkat-tingkat juga, Ibu ya. Sama seperti penyembah kuburan misalkan. Yang suka nyembah-nyembah kuburan. Ada yang mereka sembah itu kuburan orang-orang soleh, gitu ya, beneran orang soleh versi mereka. Nah, ada yang nyembah-nyembah kuburan tuh kuburan orang nggak jelas siapa ini, gitu ya. Ya kalau dimending-mending di antara mereka berdua masih jalan akal orang pertama ini. Yang mereka sembah itu kuburan orang soleh.
Tapi di masa ini saking rusaknya orang-orang musyrik, tidak peduli kuburan siapapun disembah-sembah. Orang gila mati kuburannya dikeramatkan, disembah-sembah sama dia. Begitu ya. Barakallahu fikum. Jadi dua-duanya musyrik. Ya. Dan Islam tidak mengajarkan nyembah-nyembah kuburan itu enggak, justru ditentang oleh Islam. Ya. Yang ada itu ziarah kubur. Ziarah kubur, mendoakan orang yang sudah meninggal duluan daripada kita. Kan begitu. Kemudian untuk kitanya supaya kita ingat mati, supaya kita ingat akhirat. Emang kenapa kalau ingat mati? Kenapa kalau memang kita ingat kehidupan akhirat? Itu jadi rem dalam perjalanan hidup ini, supaya tidak kebablasan, supaya tidak menyimpang. Wa ilaina turja'un, bahwa kita semua ini akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi ya itu ziarah kubur, sebatas itu. Adapun nyembah-nyembah ini enggak ada. Apalagi joget-joget di sekitar kuburan, bermain musik di sekitar kuburan, ya, sambil joget-joget, bahasa mereka sholawatan, ya. Ibu, kalau Nabi masih hidup ngelihat kelakuan kayak gitu, kira-kira diingkari enggak? Diingkari. Nggak usah Nabi lah, sahabat saja. Kalau di masa ini ada yang masih hidup, kemudian ngelihat tingkah laku sebagian orang yang ngaku muslim modelnya begitu, gitu ya, pasti diingkari, pasti diingkari. Karena bukan itu yang diajarkan oleh Nabi. Bahkan nabi-nabi sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkan yang begitu. Karena memang kuburan itu bukan tempat ibadah. Ya, kuburan itu bukan tempat ibadah. Makanya aneh kalau ada orang lebih khusyuk di kuburan daripada lebih khusyuk di masjid. Di masjid nggak bisa khusyuk, giliran di kuburan khusyuknya minta ampun. Dan khusyuk itu kan gambaran ta'zim. Khusyuk itu gambaran ta'zim, pengagungan. Pengagungan kepada sosok yang kemudian diagung-agungkan. Kalau orang datang ke masjid kok khusyuk dalam bermunajat, di dalam salat, di dalam berdoa, di dalam baca Quran, berarti dia mengagungkan Allah. Nah, kalau orang kok khusyuk di kuburan, giliran di masjid seperti ikan gak dapat air, gitu ya. Tapi di kuburan khusyuk, jalan saja ditata begitu ya. Masya Allah. Nah, itu gambaran bahwa berarti Anda takzim, mengagungkan sosok yang Anda agungkan di kuburan itu. Ya. Ibu pernah lihat orang yang ritual di kuburan lari-lari gitu? Nggak ada. Oh, jalan saja ditata itu. Coba orang ke masjid, dari tempat wudhu lari-lari sampai terpleset, ya. Ngejar apa? Ngejar ruku, nggak mau jadi masbuk, ya. Itu lagi wudhu saja nggak tenang itu. Pak Imam yang panjang ya, suratnya yang panjang, ya, biar saya tidak masbuk, ya. Tergesa-gesa dia. Nah, itu menyalahi aturan syariat. Ya, fikih salat, ya, tidak mengajari seperti itu. Tenang saja. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan. Dalil yang kedua di dalam bab ini, di dalam As-Sahih, yang dimaksud adalah Sahih Al-Bukhari, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza qadallahu al-amra fis sama'i, dharabatil malaikatu bi ajnihatiha,
khuda'anan liqaulihi ka'annahu silsilatun ala safwanin yanfudhuhum dzalik. Ini hadis yang sejatinya menegaskan ayat yang tadi kita bahas. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqq wa huwal aliyyul kabir. Fayasma'uha mustarikus sam'i wa mustarikus sam'i hakadha ba'dahu fawqa ba'din wasafahu Sufyanu bikaffih faharrafaha wa baddada baina asabihi fayasma'ul kalimata fayulqiha ila man tahtahu thumma yulqiha al-akharu ila man tahtahu hatta yulqiyaha ala lisanis sahir awil kahin farubbama adrakahu shihabu qabla an yulqiyaha wa rubbama alqaha qabla an yudrikahu fayakdhibu ma'aha mi'ata kadhbah fayuqalu alaysa qad qala lana yawma kadha wa kadha kadha wa kadha fayusaddaqu bitilkal kalimati allati sumi'at minas sama'. Apabila Allah telah memutuskan perkara di langit, apabila Allah telah memutuskan perkara di langit, para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka sebagai bentuk ketundukan kepada firman-Nya. Seakan-akan rantai di atas batu licin yang membuat merinding karena itu. Ini efek dari firman Allah, dan itu juga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ketika beliau dapat wahyu itu terkadang model turunnya wahyu itu kadang seperti gemerincing, ya, rantai besi yang ditarik atau diseret ya di atas permukaan yang datar dan licin. Bagaimana itu Bu kedengarannya? Kedengarannya gimana? Gemerincing rantai itu membekan telinga, nggak enak di telinga, sakit gitu ya. Barakallahu fikum. Jadi membuat mereka merinding karena itu, sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hatinya, nah itu ayat yang tadi kita baca, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum. Mereka berkata, apa yang difirmankan Rabb kalian? Mereka menjawab, al-haq, kebenaran. Dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Kemudian hal itu didengar oleh syaitan yang mencuri berita di langit. Ini pernah kita bahas di pembahasan apa Bu? Tafsir surat Al-Mulk. Di surat Al-Jin juga pernah kita bahas. Jadi dulu sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sebagian setan yang mereka itu mampu mencapai dan mendengar berita langit. Bahkan dikatakan mereka mampu menduduki beberapa tempat di langit, mendengarkan beritanya, sehingga kemudian setan-setan bangsa jin ini menukilkannya kepada dukun-dukun yang ada di bumi. Maka di sini di hadis ini dijelaskan secara gamblang
Wa mustariku sam'i hakadha ba'dahu fawqa ba'din. Para pencuri berita langit mereka seperti ini, sebagian di atas sebagian yang lain. Sufyan menggambarkannya dengan telapak tangannya, dia merenggangkannya dan merentangkan jari jemarinya. Jadi Sufyan di sini memberikan gambaran bagaimana estafetnya setan-setan bangsa jin itu saat mereka mencuri berita langit. Jadi yang paling atas, kemudian mereka menukilkannya ke setan yang paling bawah. Dari setan yang mendapatkan berita itu terus dinukilkan ke bawah, sambil merenggangkan 10 jari jemari tangannya. Begitu Ibu ya. Ya, saya kalau mempraktekkan Ibu nggak lihat juga ya. Pokoknya jari jemari ini dibentangkan, direntangkan, gitu ya. 10 ini direntangkan begini, nggak kelihatan. Ibu rentangkan ya 10 jari ini, yang kanan ngadap ke depan, yang kirinya ngadap ke badan kita. Direntangkan kemudian digabungkan, berarti jempol ketemu jempol. Begitu rentang, renggang semuanya. Nah, anggap yang kelingking itu setan pertama yang mencuri berita langit. Nanti kemudian dirapatkan ke jari manis. Jari manis ya namanya. Nanti dari jari manis ke jari tengah, jadi telunjuk dari ke jempol, jempol ke jempol lagi, ke telunjuk lagi, terus ke bawah. Nah, begitu maksudnya. Ini dipraktekkan juga oleh guru saya saat saya mempelajari kitab ini. Begitu. Gambarannya begitu yang digambarkan oleh Sufyan ya di dalam riwayat ini. Nah, nanti yang paling bawah ya tentu bisa jadi lebih dari 10 setan bangsa jinnya, tapi gambarannya begitu. Nah, yang paling bawah itulah yang kemudian memberikannya atau menukilkannya kepada dukun. Jadi dukun asli zaman dulu Ibu, ya mereka itu kerjasama sama setannya beneran, kerjasama. Ya, mereka ya dukun ini kan setan bangsa manusia. Nah, mereka bekerja sama dengan setan bangsa jin. Kerjasama gratis atau ada bayarannya? Nggak ada yang gratis Ibu. Setan itu mau kerjasama dengan setan bangsa manusia. Kalau dia apa Bu? Ya ada transaksinya, ada akadnya. Ibu tahu akadnya apa? Akadnya apa? Iya pokoknya dia kufur dulu kepada Allah. Begitu syarat orang kalau pengen jadi dukun itu. Dia harus kufur dulu kepada Allah. Karena memang kerjaan setan menjadikan manusia itu kufur kepada Allah. Bagaimana kufur kepada Allah? Ya dia jual agamanya, dia jual Islamnya dengan cara melakukan kekufuran, melakukan kesyirikan, macam-macam apapun itu. Ada yang disuruh nyembelih hewan atas nama dia, nama setan, nanti ditanam kepalanya atau dipersembahkan kepala hewan itu. Ya, banyak Ibu ya. Saya mungkin pernah mengkisahkan ada dukun yang terkenal. Ya walaupun dukun di zaman sekarang itu tidak ada yang pakai nama dukun gitu ya. Biasanya disebut orang pintar padahal bodoh gitu ya. Paranormal padahal tidak normal gitu kan. Ahli metafisika atau pengobatan alternatif atau apapun. Dia pakai label-label yang manusia tidak akan curiga bahwa dia itu dukun. Kadang pakai label kiai, tuan guru, ustad, ajengan, abuya,
atau syekh atau habib atau apapun itu, ya, supaya orang itu tidak curiga bahwa hakikat aslinya dia itu adalah dukun. Nah, dari kisah-kisah nyata yang ada, Ibu, ada yang syaratnya itu dia mau diajak join kerjasama, syaratnya ngencingi Quran. Jadi Al-Quran dilempar, setelah dilempar dikencingi. Itu kan kekufuran. Ya tidak, Ibu? Kekufuran. Nyembelih, mengalirkan darah binatang, kemudian menyebut nama saat menyembelih dengan nama selain Allah dan dipersembahkan untuk syaitan. Ini kan kekufuran juga. Bahkan ada yang disuruh nulis ayat pakai darah haid. Kekufuran bukan? Kekufuran. Ya. Nah, ini syarat-syarat yang diajukan oleh setan. Dia akan menjadi budaknya si dukun itu kalau syarat itu kemudian dipenuhi. Kenapa? Karena sejatinya itu kemenangan bagi syaitan. Dia telah menjadikan orang ini murtad dari Islam, ya, keluar dari iman, dan kalau itu kemudian berhasil sampai matinya, ini kemenangan besar bagi iblis dan bala tentaranya. Semakin banyak nanti dia punya teman di dalam neraka. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, intinya maharnya itu kekufuran. Itu kalau dukun asli. Kalau dukun palsu ya namanya juga palsu. Bisa saja tidak pakai setan dia, cuman main trik saja gitu. Keris petir begitu ya. Padahal beli di online gitu ya. Keris yang ada baterainya, nanti muncul percikan-percikan kayak setrum. Ya, nah itu dukun-dukun palsu. Gandakan uang gitu ya, pakai jubah besar, dia siapin uang aslinya. Gitu kan? Barakallahu fikum. Nah, dua-duanya jelas itu sejatinya kerjaan setan. Ya. Kerjaan setan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita bacakan lagi. Setan mendengar satu perkataan lalu menyampaikannya kepada yang di bawahnya. Lalu yang lain itu menyampaikannya kepada yang di bawahnya lagi, hingga berhasil menyampaikannya ke mulut tukang sihir, berhasil menyampaikannya ke dukun. Kadang bola api menghantamnya sebelum sempat menyampaikannya, namun terkadang dia telah menyampaikannya sebelum terkena hantaman bola api. Bola api yang dimaksud itu adalah bintang yang Allah gunakan sebagai alat pelempar setan pencuri berita langit. Nah, ini kejadiannya sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Nabi, bersama itu setan menambahkan padanya 100 kebohongan. Jadi firman Allah yang hak itu, yang berhasil disampaikan ke telinga dukun, itu dicampuri oleh dukun dengan 100 bahkan 1000 kebohongan. Barakallahu fikum. Berarti ibu, ya, kalau setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, kemudian tidak ada lagi setan-setan yang bisa mencuri berita langit, karena langit sudah dipenuhi dengan para penjaga dari bangsa malaikat, kemudian juga dijaga oleh syuhub. Ya, syuhub itu bintang-bintang yang siap dilemparkan untuk melempar setan-setan pencuri berita langit. Maka berarti bisa dipastikan apa yang disampaikan dukun itu asli kebohongan dan kedustaan. Ya, dulu mungkin satu yang benarnya, karena berhasil kemudian disampaikan oleh pencuri berita langit ke telinga dukun. Nah, sekarang tidak ada lagi, tidak bisa.
Berarti otomatis bahwa yang disampaikan para dukun itu adalah batil, semuanya dusta, semuanya bohong, ya. Kata orang sekarang bullshit, gitu ya. Bohong. Tapi anehnya itu kenapa masih suka dipercaya? Begitu ya. Dukun itu masih bisa dipercaya. Ya. Padahal jugrugannya kadang nggak meyakinkan gitu ya. Rambut acak-acakan, kumis tidak dipotong, ya. Kumisnya baplang, ya. Kadang bulu hidungnya ikut keluar, begitu kan? Nggak gosok gigi, nggak tahu berapa tahun, gitu ya. Rambutnya kucel, wajahnya kucel, pakaiannya juga demikian, ya. Rumahnya serem, gitu ya. Tapi kenapa kemudian dipercaya oleh sebagian manusia? Begitu, manusia itu kalau sudah tersesat ya begitu, akal sehatnya sudah hilang, tidak bermanfaat. Nas'alullah al-afwa wal afiyah wassalam. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi bersamaan dengan itu, dukun menambahkan padanya 100 kebohongan. Maka dikatakan oleh orang-orang, bukankah dia telah berkata kepada kita bahwa akan terjadi demikian pada hari ini dan ini. Maka dia dibenarkan karena satu kalimat yang didengarnya dari langit tersebut. Padahal kebohongannya itu lebih besar, lebih banyak. Benarnya satu, ya, karena itu berhasil dicuri dari berita langit, tapi kemudian sisanya semua kedustaan. Nas'alullah al-afwa wal afiyah wassalamah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Penjelasan dari riwayat ini insyaallah kita bahas Selasa depan aja ibu ya. Sampai di sini saja dulu pelajaran kita. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Baik ibu, sampai di sini saja. Kita akhiri, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.